Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, saya diberi amanah oleh panitia untuk memberikan materi mengenai pengantar filsafat. Ya, sebenarnya kemarin saya sudah menolaknya dengan alasan berbagai kesibukan dan sudah saya mengalihkan ke beberapa teman dan kolega. Ternyata panitia masih ngotot untuk meminta saya. Ya, akhirnya saya juga bersedia, sehingga saya majukan 1,5 jam dari jadwal sebelumnya. Sebenarnya saya mau kenalan, tapi karena waktu saya sangat singkat, kenalannya nanti di akhir. Ya, saya diberi amanah untuk mengisi kelas filsafat ini. Memang filsafat ini cukup berat ya. Saya sendiri mempelajarinya sampai detik ini. Ciri utama belajar filsafat adalah bingung. Jadi terpaksa hari ini akan saya bingungkan kalian dulu. Jadi kalau kalian sudah bingung, maka kalian sudah mulai berpikir filsafat. Ingat itu ya. Ciri utama berpikir filsafat adalah bingung. Harus bingung dulu. Tapi enggak gupuh, bingung. Setelah bingung, baru kalian berarti telah berpikir filsafat. Ya, saya berinisiatif materi saya kali ini saya bedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi semalam itu saya buat PowerPoint baru, mungkin yang lama juga bisa di-share, tapi kalau yang baru ini masih ada di saya, belum saya share kemanapun. Dan ini baru pertama kali saya ngejar filsafat dengan materi yang baru. Tentu sesuai dengan update keilmuan saya. Ya. Oke, kita mulai. Ini pengantar ilmu filsafat ilmu. Saya kasih nama pengantar ya. Karena kalau belajar yang namanya filsafat itu tidak akan pernah ada habisnya. Baik kalian studi di program studi manapun, di fakultas manapun. Ya, biasakan sekarang menyebutnya itu adalah ilmu filsafat ilmu. Karena ini pengantar. Ya, banyak cabang ilmu yang lainnya. Misalnya ada filsafat hukum. Itu sebenarnya adalah ilmu filsafat hukum. Ada ilmunya di depan. Kalau kita misalnya belajar filsafat pendidikan, itu sebenarnya yang kita pelajari adalah ilmu filsafat pendidikan. Cuma karena sudah familiar, makanya langsung menyebutnya filsafat pendidikan. Atau misalnya kalian belajar Pancasila, apa yang namanya? Filsafat Pancasila. Itu sebenarnya yang dipelajari adalah ilmu filsafat Pancasila. Nah, ini kategori dasarnya. Ya, memang agak berat kalau tidak dibiasakan, tapi kalau dibiasakan, insya Allah bisa. Oke, saya mulai ya. Kita mulai dari ilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan itu biasanya kalau di Inggris itu ada dua, ada knowledge dan ada science. Ternyata setelah saya telusuri, keduanya ini berbeda. Pengetahuan dalam arti yang knowledge itu adalah segala sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengetahuan atau science, segala sesuatu yang diketahui itu diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah. Kalian buka pintu, oh berarti kalian sudah bisa membuka pintu. Ya sudah, sesuatu yang diketahui apa? Membuka pintu. Oh itu berarti pengetahuan. Pengetahuan. Ini terkunci pintunya. Terkunci pintunya. Kalian bisa membuka pintu dengan A, B, C, D, F, G, H. Berarti itu adalah science. Ilmu membuka pintu yang terkunci. Pak, mau jadi maling, ya itu urusan kalian. Saya nggak tahu mau jadi maling, entah kuncinya tertinggal, entah mau bobol punya orang, itu urusan kalian. Itu yang ingin saya katakan. Jadi kesimpulannya adalah sebagian ilmu itu adalah pengetahuan. Semua pengetahuan itu merupakan sebagian dari ilmu. Semoga sudah mulai bingung sekarang.
Kalau belum bingung berarti belum berpikir filsafat. Oke, ya. Sehingga segala sesuatu yang diketahui diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah itu yang dinamakan ilmu pengetahuan. Yang sering kita sebut dengan sebutan ilmu saja. Jadi kalau kalian berbicara itu apa? Ilmu. Itu berarti ilmu pengetahuan. Atau bahasa Inggrisnya science. Bukan knowledge. Nah, ini ya. Sudah mulai bingung ya. Sudah mulai bingung. Oke. Ini yang namanya ilmu. Ini yang akan kita pelajari. Ilmu ini. Tapi karena saya dikasih pengantar ilmu filsafat, makanya saya difokuskan kepada ilmu filsafat. Oke. Ada pertanyaan dulu, saya persilahkan. Karena kalau tidak mengerti dari awal sampai akhir, maka saya pastikan kebingungan kalian menjadi-jadi, dan saya khawatir kalian jadi gila. Saya izin bertanya, Prof. Tadi disebutkan bahwa sebagian ilmu adalah pengetahuan. Bahkan yang saya tangkap dari PowerPoint yang sudah diterapkan di sini, saya paham bahwa yang semua ilmu itu adalah pengetahuan, tapi sebagian pengetahuan itu adalah ilmu, Prof. Iya, karena tidak semua pengetahuan itu menjadi ilmu. Intinya bagaimana? Sesuatu pengetahuan dikatakan sebagai sebuah ilmu, itu adalah segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah. Kalau cuma hanya mengetahui itu, yaitu knowledge. Tapi dengan menerapkan metode ilmiah, ada tambahannya, itulah adalah ilmu pengetahuan. Membuka pintu, ya sudah dibuka, itu pengetahuan. Tapi pintu ini terkunci. Buka ya nggak bisa. Bagaimana caranya? Panggil tukang kunci, diukir dulu ininya. Tidak semua itu bisa. Biasanya mahasiswa ini kalau kadang kehilangan kuncinya, diukir apanya banyak hingga ada kunci duplikat. Itulah ilmu. Ya. Sehingga saya katakan sebagian pengetahuan itu menjadi ilmu, tidak semuanya, karena harus diperoleh dengan menerapkan metode ilmu. Ya. Oke. Monggo, kalau masih ada yang mau didiskusikan lagi, saya persilahkan. Menarik memang mempelajari ini, karena ini adalah dasar kita berpijak ke yang lain. Ya, makanya mantek itu tidak mau kalau tidak ini saya yang ngisi. Takut kalian lari kemana-mana nanti. Ya, oke. Saya lanjutkan. Objek ilmu, berarti saya ingatkan ya. Segala sesuatu yang diketahui diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah itu adalah ilmu. Berarti saya tinggalkan pengetahuan dulu. Kita masuk kepada ilmu pengetahuan. Oke, science. Oke. Science atau ilmu pengetahuan atau objek ilmu saya menyebutnya itu ada dua. Ada objek materia dan ada objek forma. Ya, ingat. Ada dua. Sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilmu, objeknya ada dua. Ada objek materia, ada objek forma. Objek materia itu apa? Objek materia itu adalah sasaran atau bahan yang dapat dijadikan objek suatu ilmu. Sasarannya, materi itu kan isi. Sasarannya apa? Bahannya apa? Yang satunya adalah objek forma. Objek forma itu adalah sudut pandang dari materi tersebut. Sudut pandang seseorang itu. Ya. Contoh. Nah, saya langsung contohkan. Kalau misalnya kalian bingung. Perhatikan ya. Pak Imam kulitnya putih. Ya, masuk kategori putih dong. Ya. Satu. Pak Imam pakai baju, anggap saja warna ini loreng ya. Pak Imam pakai baju loreng. Oke, ya. Pak Imam tidak memakai arloji sekarang. Tidak memakai arloji. Oke. Pak Imam ganteng. Pak Imam pintar. Ada 5 preposisi. Ya, Pak Imam kulitnya putih. Pak Imam pakai baju loreng. Pak Imam tidak memakai arloji. Pak Imam ganteng. Yang keempat, yang kelima, Pak Imam itu pintar. Apa yang bisa kalian simpulkan dari 5 preposisi yang sudah saya katakan tadi?
Mohon izin menjawab, Pak. Ya, saya persilahkan. Tadi statement ke-1 sampai ke-3 itu menurut saya merupakan objek materia karena berbicara masalah benda yang ada. Terus 4 sampai 5 itu merupakan objek formal karena merupakan statement. Sudut pandang. Ya, Ya, good. Bagus, pinter. Ya. Nah ini, jadi bingung itu sudah mulai tidak bingung sekarang. Ya. Benar itu. Pak Imam itu kulitnya putih. Fakta ini, putih apa hitam saya? Oh, sudah langsung bisa. Oh, ini loh objeknya. Oke. Ya. Pak Imam ini pakai baju loreng ya? Iya, memang loreng fakta. Fakta. Ya. Pak Imam tidak memakai analogi, memang tidak ada analoginya sekarang. Pak Imam ganteng. Nah, ini sudut pandang ini ya. Kok kata siapa ganteng? Bulet kayak gitu ganteng. Nah, ini perspektif. Pak Imam itu pinter. Kata siapa pinter? Coba kayak gitu aja pinter. Karena ini bukan fakta. Ini sudut pandang. Nah, ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Kenapa surga dan neraka? Kalian yakin, percaya surga sama neraka enggak? Langsung hidupkan mic-nya, ngomong, habis itu matikan lagi. Kalian percaya enggak surga dan neraka itu ada? Percaya. Percaya, Prof. Percaya, ada ya? Apakah surga dan neraka bisa menjadi objek ilmu? Mohon izin menjawab, Pak. Kalau dari objek ilmu ini, apakah surga itu bisa dijadikan objek materia? Terus apakah juga bisa dijadikan sebagai objek formal? Menurut saya, untuk objek materia sampai saat ini kita terbatas hanya di alam dunia dan kita belum melihat surga dan neraka itu. Gitu. Berarti apakah surga dan neraka bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan? Bisa, Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah surga dan neraka itu bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan? Tuh, katanya kalian percaya bahwa surga dan neraka itu ada nanti. Pertanyaan saya, apakah surga dan neraka itu bisa menjadi objek ilmu pengetahuan? Nggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Ya karena kan surga dan neraka itu berbicara mengenai keyakinan gitu. Berbicaranya mengenai keyakinan kita bahwa setelah mati kita akan dihadapkan antara dua, yaitu surga dan neraka. Jadi keduanya itu bukan ilmu pengetahuan gitu. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Segala sesuatu yang diketahui diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah. Jadi bukan hanya diketahui toh, tapi ada metode ilmu, itulah namanya ilmu pengetahuan. Apakah surga dan neraka bisa menjadi objek ilmu pengetahuan? Izin menjawab. Ya, silakan. Ya. Menurut saya, surga dan neraka juga bisa menjadi objek ilmu pengetahuan. Kenapa? Bisa. Walaupun tidak dilihat secara kasat mata, secara langsung, tetapi ada keterangan-keterangan yang membuktikan bahwa surga dan neraka itu ada. Sehingga menjadi objek material yang dibicarakan. Ya. Good. Semuanya benar ya. Dan semuanya sudah mulai bingung. Kenapa objek ilmu itu ada materi dan forma? Memenuhi salah satunya itu adalah objek ilmu pengetahuan. Memenuhi salah satunya ini adalah objek ilmu pengetahuan. Cuma ilmu pengetahuan itu ada batasnya. Ciri yang pertama adalah objek ilmu pengetahuan itu harus bisa diverifikasi oleh panca indera. Ya, ingat itu. Salah satu objek, bisa menjadi objek ilmu pengetahuan, salah satu syaratnya adalah harus bisa diverifikasi oleh panca indera. Sehingga ilmu itu sifatnya empiris. Ilmu itu sifatnya empiris. Kalau misalnya kalian datang ke dukun. Kalian datang ke dukun, Pak Dukun, saya suka sama itu, tolong. Sehingga banyak menganggapan bahwa dukun itu orang pintar. Ya, benar itu bahwa dukun itu orang pintar karena yang datang itu adalah orang bodoh, kan gitu.
Ya, iya memang. Dukun itu memang orang pintar, karena yang datang itu adalah orang bodoh. Ilmu itu ingat, sifatnya bisa menjadi objek ilmu pengetahuan hanya bisa diverifikasi oleh panca indera. Sehingga ilmu itu sifatnya empiris. Kalau misalnya kalian ingin surga dan neraka menjadi objek ilmu pengetahuan, dengan cara apa kalian? Harus mati dulu. Mau saya antar ke rahmatullah? Ya. Terus setelah kalian mendapatkan hasil, bagaimana cara menyampaikannya? Ya. Sehingga kita boleh percaya, tapi tidak bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan. Wah, percaya wajib, sunnatullah, ya, bahwa setelah kehidupan ini, tapi tidak bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan. Ya, inilah objek ilmu, objek materia dan objek forma. Oke, selanjutnya ya. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya dibedakan berdasarkan objek materianya. Badan manusia, ini badan manusia ya, menjadi objek ilmu kedokteran. Benar apa enggak? Jiwa manusia menjadi objek ilmu psikologi. Loh, padahal bahannya sama. Apa? Manusia. Tapi dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Perilaku manusia menjadi objek ilmu sosial. Ya. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Berhenti di sini dulu. Ya. Objeknya apa? Objeknya adalah manusia. Badan manusia, objek ilmu kedokteran. Jiwa manusia, manusia. Oh, ilmu psikologi. Perilaku manusia, ilmu sosial. Oh, ya. Karena beragamnya perilaku manusia tersebut, ini saya ambil salah satu contoh pencabangannya. Misalnya ilmu sosial yang paling gampang, karena saya menggeluti di dunia itu. Ya. Nah, karena beragamnya perilaku manusia, maka lahirlah cabang-cabang ilmu sosial. Misalnya ilmu ekonomi, mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kehidupan. Ya. Ilmu politik, mempelajari perilaku manusia dalam mencapai kekuasaan. Nah, ya perilaku yang dipelajari, perilaku manusia, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang itu masuk apa? Objek forma. Bahan yang diteliti adalah objek materia. Sudah mulai bingung atau sudah mulai tersampaikan? Halo? Ya, oke, saya lanjutkan. Jika objek materianya sama, distudi oleh ilmu yang berbeda, maka ilmu dibedakan berdasarkan objek formanya. Jadi, objek materia sama dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Oke, sekarang ambil kertas. Saya kasih tugas, buatlah bagan dari pernyataan saya berikut ini. Buatlah bagan dari pernyataan saya berikut ini. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, ilmu sosial. Yang ketiga, ilmu hukum. Yang keempat, ilmu ekonomi. Yang kelima, ilmu politik. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ilmu hukum. Yang kedelapan, ilmu sosiologi. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat bagan dari pernyataan saya berikut itu. Ya,
Saya persilahkan mulai dari sekarang. Tiga menit ya. 8.05 berarti 8.10.
Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Yuk kita mulai. Semua ilmu adalah pengetahuan. Ya, melihat gambar ini, ilmu sosial itu merupakan pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Berarti ada yang salah ini ya. Berarti ada yang, karena ilmu sosial itu langsung nyantol kepada pengetahuan. Ini harus diperbaiki nih. Dah, stop screen share-nya. Yuk, berikutnya, apa Hesti sudah siap? Iya, Prof. Yuk, silahkan mulai. Sudah tadi itu punya saya, Prof. Oh, berarti tadi siapa? Linda, mana Linda? Ayo Linda. Tolong ilmu hukum itu diganti dengan ilmu kedokteran. Kan ada dua double ilmu hukum itu ya. Atau yang siap saja, ayo. Waktunya mau habis. Mohon izin Pak, mungkin saya. Silahkan. Share screen. Kalau bisa tulisannya agak bagus ya. Jangan sampai bingung melihatnya. Ayo. Lah, oke. Kita lihat ya. Iya Pak. Ini gambarnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kok bukan panah, kok agak panah melengkung. Gimana maksudnya ini? Iya. Jadi atasnya itu pengetahuan dulu, setelah dengan metode ilmiah akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu akan menghasilkan ilmu sosial. Dari ilmu sosial ini akan menghasilkan 4 cabang ilmu lagi. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, sama ilmu sosiologi. Oke, ya. Yang lainnya sudah saya anggap benar. Cuma yang ini, sebentar Mas. Nah, oke. Kalau misalnya saya nambah satu lagi ilmu filsafat, itu akan ditaruh di mana? Di bawahnya ilmu pengetahuan. Lah. Oke. Kalau misalnya saya tambah satu lagi ilmu filsafat ilmu, mau taruh di mana? Ilmu filsafat ilmu nanti letaknya di bawah ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat ilmu bagian dari Ilmu filsafat. iya. Oke, bagus. Tutup. Ya, siap. Oke. Kita mulai ya. Nih, inilah struktur ilmu pengetahuan ya. Kita mulai dari pengetahuan dulu karena semuanya itu masuk pengetahuan. Cuma pengetahuan yang menerapkan dan diperoleh dengan metode ilmiah namanya ilmu pengetahuan. Tadi yang masnya itu dia lupa. Karena ilmu hukum itu seharusnya menjadi ilmu tersendiri, bukan masuk dalam ranah ilmu sosial. Ya. Karena ini pesertanya bukan dari ilmu hukum semua, makanya saya tidak fokus ke ilmu hukum. Tapi seandainya penstudi ilmu hukum seperti saya, nanti akan saya fokuskan ilmu hukum sama ilmu filsafat hukum di sini nanti. Ya, seandainya pesertanya adalah mahasiswa fakultas hukum. Karena mantek itu kan multilinier kan ya, semuanya itu loh maksud saya. Ya, semua pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah namanya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu banyak,
sudut pandangnya, meskipun objeknya manusia, objek materinya sama, maka beragamlah ilmu itu. Mempelajari badan manusia, ilmu kedokteran. Mempelajari perilaku manusia, namanya adalah ilmu sosial. Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa ilmu filsafat ini masuk menjadi bagian ilmu pengetahuan? Karena ilmu filsafat itu sebenarnya adalah ilmu, tapi bukan hanya sekedar ilmu. Paham ya? Dia ilmu, tapi bukan hanya sekedar ilmu. Ada tingkat kesederajatan sesuatu itu menjadi ilmu filsafat. Dia ilmu pengetahuan, tapi bukan hanya sekedar ilmu. Oh, ini ya. Lihat pernyataan saya. Oke, ya. Kalian jangan khawatir, kalian jangan sampai kalah sama instruktur kalian ya. Instruktur kalian belum tahu juga soal ini. Mereka juga masih bingung. Seto, Ahmad, siapa? Nggak tahu, sama saja kita sama-sama belajar. Ya. Jangan-jangan mereka dikasih soal bingung juga nanti, ya. Sama seperti ini. Nah, kita sekarang masuk kepada ilmu filsafat yang salah satu cabangnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu apa? Filsafat ilmu adalah ilmu filsafat, cabang ilmu filsafat yang mempelajari ilmu sebagai ilmu. Oh. Objek ilmu filsafat ilmu itu apa? Ya ilmu itu sendiri. Ya. Etika. Etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral, logika. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari tata cara berpikir yang benar. Estetika. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai keindahan. Filsafat hukum. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari norma. Pertanyaannya, kalau misalnya ilmu hukum, apa bedanya ilmu filsafat hukum dengan ilmu hukum? Ilmu filsafat dengan ilmu. Yang membedakan itu adalah tingkat kesederajatannya. Oke. Ya. Filsafat ilmu, ilmu filsafat ilmu, nama lengkapnya gitu, tapi saya menyebutnya filsafat ilmu. Kalian menyebutnya hukum, berarti yang dipelajari adalah ilmu hukum, matematika, ilmu matematika. Ada ilmu di depannya. Karena diperoleh dengan menerapkan kaidah ilmiah. Bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu. Biologi itu sebenarnya adalah ilmu biologi. Ya, bukan hanya knowledge, tapi science. Oke, kita masuk kepada ilmu filsafat ilmu. Ilmu filsafat merupakan ilmu pengetahuan. Yes, benar. Ya, benar. Ilmu filsafat bukan sekedar ilmu. Ada derajat tersendiri sehingga membedakan dengan ilmu yang lainnya. Apa sih objek ilmu filsafat? Objek ilmu filsafat itu adalah all existent. Segala sesuatu yang ada di dunia itu bisa menjadi objek ilmu filsafat di dunia. Ya, bukan di akhirat. Paham ya? Di akhirat nanti. Karena objeknya sangat luas, sangat banyak, existent, maka lahirlah cabang-cabang ilmu filsafat. Apa saja cabang-cabang ilmu filsafat? Ya ini. Ada estetika, ada filsafat pendidikan. Wah, kalau disebutnya banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa contoh. Ilmu filsafat banyak sekali cabangnya ini ya. Etika, cabang ilmu filsafat mempelajari moral. Logika, cabang ilmu filsafat mempelajari tata cara berpikir yang benar, yang logis. Nah, paham ya? Filsafat ilmu, cabang ilmu filsafat yang mempelajari ilmu sebagai ilmu. Waduh, ini ilmu sebagai ilmu, gimana caranya? Ya ini harus kalian pelajarin. Ya, oke. Ini karena objeknya sangat luas, sangat banyak, atau all existent tadi, maka lahirlah cabang-cabang ilmu filsafat. Ya. Coba kalian
pikirkan frase saya yang akan saya ucapkan ini. Contoh, kalau ingin kaya, maka jadilah tukang parkir. Tukang parkir itu sangat kaya sekali. Dia punya banyak mobil, dia punya banyak sepeda motor. Terus, tapi meskipun sepeda motornya, meskipun mobilnya diambil satu persatu, dia tidak marah. Karena dia yakin semua yang ada di dunia ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diambil satu persatu sampai habis, tukang parkir itu tidak ngamuk. Karena dia yakin semua yang dia dapatkan di dunia ini itu hanya titipan. Sewaktu-waktu Allah mengambilnya, maka dia harus mengikhlaskan. Apa maksud dari pernyataan saya ini? Saya persilahkan, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Jamilatun Nisa, saya kenali. Kali ini saya kenali. Ayo, hidupkan mic-nya. Pak. Jamilatun Nisa, halo. Ya, Prof. Ya, silahkan. Itu termasuk ke ilmu apa ya? Masa kamu mau jadi tukang parkir meskipun kaya? No. Itu termasuk ilmu pengetahuan, Prof. Pengetahuan apa? Yuk. Tapi soalnya objek itu objek apa? Objek yang dijadikan untuk pengetahuan itu objek formal yang merupakan sudut pandang. Begitukah, Prof? Bingung, Prof. Yuk, Hasna Rahmawati. Hasna Rahmawati. Ya, Prof. Kalau menurut saya ilmu itu termasuk ilmu filsafat dalam bidang logika, di mana kita memikirkan sebuah kebenarannya. Kita tes dulu. Seto. Jawab. Mana Seto ini? Observernya ini. Halo? Observer dilarang bicara, Prof. Oke. Jangan-jangan dia nggak tahu juga, makanya saya pilih dia. Idom. Ya, Prof. Yuk. Kalau menurut saya itu masuk ke dalam ilmu filsafat bagian logika, Prof. Karena secara logikanya kalau kita sudah kehilangan, kemudian ada tindakan kayak entah itu lempar batu, itu apa, kan sama aja kayak malah menyakitin orang lain itu, Prof. Jadi ya logikanya kalau udah hilang ya kenapa disesali gitu. Oke, Nashwa Nabila Khairuddin. Ya, Prof. Kalau menurut saya itu merupakan sebuah pengetahuan. Jadi pernyataan tadi merupakan sebuah pengetahuan di mana bagaimana ya? Tidak ada sebuah bukti ilmiah untuk mengatakan bahwa dia itu tidak emosi. Kemudian gimana ya? Yuk, pesaingnya Alfian Apriansah. Saya masih bingung. Terima kasih atas satunya. Kalau menurut saya setuju dengan yang disampaikan Sultan. Jadi itu merupakan ilmu pengetahuan yang gimana merupakan ilmu
apa ya, logika yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan, di mana ketika seorang tukang parkir itu sebenarnya itu kan kalau di logika itu dia tidak benar-benar memiliki semua kendaraan. Jadi akhirnya nanti di akhir itu apa ya, dia itu tidak benar-benar kaya karena semuanya itu kan titipan gitu. Terima kasih. Egy Patabuga. Siap, Pak. Jadi menurut saya kalau misalnya dilihat dari sudut pandang logika dari pernyataan tadi itu tidak masuk akal. Karena apabila berbicara kekayaan maka kita berbicara tentang hak milik. Sedangkan di akhir bahwa tukang parkir itu tidak memiliki hak milik. Nah, terus kalau misalnya berbicara dari sudut pandang lain yang berbicara tentang keikhlasan, nah itu bagi saya masuk. Karena dalam konteksnya di situ dia kaya, tetapi pada akhirnya dia mengikhlaskan untuk kendaraan-kendaraannya itu diambil semua. Mungkin itu dari saya. Linda. Ya, Prof. Menurut saya dari pernyataan tersebut itu masuk pada memang ilmu filsafat karena dan di bagian lebih ke etika ya, Prof. Lebih ke etika. Oke, itu pernyataan pertama ya. Segera direnungkan. Pernyataan kedua, tolong dengarkan dengan baik-baik dan pahami. Kalau kalian ingin terbebas dari virus corona atau penyakit lainnya, maka tirulah ilmunya orang gila. Tapi jangan jadi gila. Orang gila beralaskan bumi, beratapkan langit. Kedinginan, kepanasan merupakan hal yang biasa. Makanya nasi basi, nasi busuk. Tapi orang gila tidak pernah sakit encok, pegelino, rematik, dan lain-lainnya. Makanya tirulah ilmu orang gila, tapi jangan jadi gila. Oke. Ika Wulandari. Apa maksud pernyataan saya tersebut? Sebentar, Prof. Saya masih agak bingung. Nursifa Amelia. Agak masih bingung juga, Prof, dengan pernyataannya tadi. Safaluddin As-Sabit. Zalaluddin As-Sabti, Pak. Zalaluddin As-Sabti. Oke, thank you. Itu menurut saya masuk kepada ilmu filsafat ya, lebih ke logika sama yang seperti sebelumnya. Terus? Ya, jadi kalau misalkan kita mau sehat dari corona gitu, harus meniru orang gila. Kalau secara logika itu menurut saya tidak masuk akal. Karena orang gila itu belum tentu ada yang sehat selalu gitu. Pasti ada juga orang gila yang sakit. Emang kamu menemukan orang gila sakit? Orang gila itu kalau nggak ada kabarnya mati langsung, nggak pernah sakit. Ya. Fairusyah Putra Wahyu. Hadir, Prof. Ya. Menurut saya ya, Prof, ini pernyataan yang seperti tadi itu merancu ke ilmu filsafat, tapi bukan sekedar ilmu gitu. Karena ada derajat tersendiri atau ada pokoknya ada sesuatu yang tersendiri gitu sehingga membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tadi contohnya seperti orang gila itu nggak sakit-sakitan. Kenapa kita harus mencontohkan orang gila tapi nggak boleh gila gitu, karena ada nilai tersendiri dari orang gila gitu, ada nilai tersendiri dari orang gila karena dia misalnya tidak stres atau nggak ada banyak pikiran gitu, tapi kita nggak boleh jadi gila gitu, Prof, menurut saya gitu. Oke, nanti kalau misalnya dilanjutkan ini nggak selesai materinya ya, saya lanjutkan dulu ya. Oke.
Jadi, karena ilmu filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar ilmu, ada derajat tersendiri sehingga sesuatu itu terbedakan dengan yang lainnya. Karena ilmu filsafat itu objeknya luas, maka ini adalah perbedaan ilmu dan ilmu filsafat. Ya, ilmu itu sifatnya cuma 3, metode, sistematis, rasional. Ini ilmu. Ini ilmu. Tapi kalau ilmu filsafat, ya karena merupakan ilmu pengetahuan, ya harus mengikuti ilmu juga. Ada metode, sistematis, rasional, tambah radikal. Artinya berasal dari kata radik. Radik itu akar. Artinya ilmu filsafat itu adalah selain metode, sistematis, rasional, plus radikal. Ilmu yang mendalam, radikal, akar. Kan akar itu kan dalam. Artinya ilmu filsafat itu harus lebih menjangkau lagi. Harus lebih dalam lagi cara berpikirnya. Dan ini yang merupakan unsur yang penting, radikalnya ini. Sehingga ilmu filsafat itu menjadi berbeda dengan ilmu yang lainnya. Ya, nah, ingat ini. Oh, misalnya kalau dalam konteks ilmu hukum itu, contohnya Pak Camat korupsi 5 juta dihukum 6 bulan. Pak Camat korupsi 5 juta dihukum 6 bulan. Mas Fairusa mencuri ayam tetangganya dihukum 6 bulan. Apakah adil putusan pengadilan itu? Yuk, Jamila Tunisa yang orang hukum. Hidupkan mic-nya. Ya, Prof. Yuk. Nggak adil, Prof. Iya, kenapa alasanmu, Nduk? Karena kita harus melihat, belum sih, kita nggak bisa menjawab adil tidaknya sebelum melihat nominasi uang yang dikorupsi itu terlebih dahulu, Prof. Artinya tidak langsung menjustifikasi ya, ada proses berpikir. Nah, disitulah berpikirnya ilmu filsafat di situ. Bukan hanya metode sistematis rasional, tapi ada radikal. Ya. Berikutnya Alfian Apriansa. Ya, Pak. Saya ngajar sampai sebelum Jumat ya, biar puas ya. Nggak dibolehin sama instrukturnya, wanitanya. Jangan, ada isi lagi materi. Ya sudah, selesai. Yuk. Alfian. Kok unmute Alfian? Mohon maaf Kak, Pak, waktu penyampaian yang tadi saya kurang fokus tadi. Hasna Rahmawati. Iya, Prof. Kalau menurut saya itu dari segi yang dirugikan, kalau dari korupsi itu tadi kan dirugikan itu tidak hanya satu orang atau pribadi, melainkan bisa sampai masyarakat. Sedangkan kalau mencuri ayam itu tadi kan hanya dirugikan satu orang, dan itu hanya nominalnya juga tidak terlalu besar dari yang korupsi itu tadi. Pertanyaan saya, apa keputusan pengadilan itu adil? Tidak adil. Tidak adil. Oke. Virgiawan. Siap, Pak. Jadi pertanyaannya apakah putusan pengadilan tadi adil apa tidak? Ketika kita memakai filsafat ilmu berarti kita harus berpikir sedalam-dalamnya. Seperti apa putusan tadi? Yang pertama, apakah memberikan keadilan kepada terdakwa ataukah tidak? Nah, terus kita berpikir lagi dari segi keadilan, memang adil pengadilan memberikan hukuman
tetapi kalau dilihat dari kuantitasnya, apakah itu adil atau tidak? Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kita mencoba berpikir lebih dalam lagi. Terima kasih. Nur Sifa Amelia. Menurut saya harus dilihat dulu apakah korupsi itu menurut saya tidak adil. Karena harga ayam mungkin tidak sebanding dengan apa yang dikorupsi oleh orang itu. Ya, sebenarnya yang saya maksud itu adalah baik jawaban adil maupun tidak adil, semuanya sama-sama benar kan. Ini hanya pendapat. Boleh saja. Cuma alasannya metode sistematis rasional apa radikal? Atau sampai ke radikal? Atau cuma hanya metode sistematis rasional apa adil? Kenapa adil? Habis ini selesai. Itu maksud, apakah kalian masih mencapai level ilmu atau sudah masuk ke ranah filsafat? Bagaimana caranya? Ya harus berpikir yang mendalam, diteliti unsur-unsurnya. Nah, contoh, yang jawab adil. Adil karena Pak Camat itu adalah tokoh masyarakat. Bukan hanya jabatannya yang hilang setelah dia korupsi. Maka keluarganya juga ikut tercemar. Bahkan anaknya pun, kalau misalnya masuk sekolah, diejek sama temannya. Jangan bergaul sama itu anak Pak Camat. Itu anak koruptor. Itu sakit hati sekali ya, dibilang kayak gitu ya. Jangan berteman sama Hasna Rahmawati. Kenapa? Itu anak koruptor. Itu sakitnya itu di sini ya. Kalian tidak akan kuat, biar saya saja kan gitu. Ya. Oh, luar biasa. Ini dari segi yang satunya. Dijelaskan dulu rasionalnya apa, sehingga radikal enggak, mendalam enggak pemikiran kalian, atau hanya sampai permukaan saja. Nah, ini ya, inilah ilmu filsafat yang harus kalian pelajarin. Karena ilmu filsafat all existent, cabangnya banyak, sehingga ilmu-ilmu filsafat itu mempunyai cabang. Filsafat ilmu filsafat, ilmu sebagai objeknya. Hukum, mempelajari norma, etika, moral, logika, berpikir yang benar, estetika, keindahan, saya katakan, dan seterusnya. Kenapa? Karena banyak sekali, all existent kan objeknya. Yang bisa diverifikasi oleh panca indera, itu kan ilmu. Kalau ilmu filsafat, sama semua. Cuma ada plus radikal. Ya. Oke. Tidak ada satu metode yang cocok untuk ilmu filsafat. Kecuali katanya Plato itu adalah metode kritis. Apa itu metode kritis? Metode kritis itu dapat diwujudkan dengan dialektika. Caranya dengan menggunakan metode dialektika. Apa itu dialektika? Karena dialektika itu merupakan kegiatan untuk bertanya, kegiatan untuk menjawab terhadap suatu bidang tertentu tanpa berhenti atau berkesudahan. Jadi namanya dialektika terus. Tiap hari ngontrak kalian, diskusi tiap hari tanpa berkesudahan. Ya. Itulah namanya dialektika. Contoh lagi, kalian janjian mau ngopi di warung X. Habis isya jam 8. Selesai jam 11. 3 jam. Ya. Kamu tahu nggak, dari dialektika, dari hasil diskusi kalian di warung kopi, dari jam 8 sampai jam 11, itu bisa dijadikan buku. Misalnya, jam 8 sampai jam 9, berbicara masalah cewek. Gimana cewek lo? Sudah jatuh cinta nggak? Sudah dapat nggak? ABCD. Dari jam 9 sampai jam 10 agak serius. Gimana masalah kuliah? Ini. Wah, nggak bisa ini. Kalian ngomong itu lepas. Wow, nggak bisa ini. Sambil ngopi, seruput. Terus, ini berbicara kuliah. Dari jam 10 sampai jam 11. Nah, terakhir ini. Kalian berbicara masa depan. Nanti setelah 10 saya akan kerja di sini. Direkam selama 3 jam itu, dinarasikan, maka jadilah sebuah buku. Apa? Serba-serbi di warung kopi. Bab 1, percintaan. Bab 2, masalah kuliah.
Bab 3, masalah masa depan. Pertanyaan saya, kenapa kalian bisa seperti itu? Sedangkan kalau menerangkan di depan orang, di depan dosen, di depan temannya ada AE. Karena apa? Karena pikiran kalian itu lepas. Lepaskan Radit, lepaskan. Bukan itu maksudnya ya. Lepas, artinya tanpa terbebani. Kalau misalnya dosen kalian ngasih tugas, kalian merasa terbebani, sudah. Tapi kalau kalian welcome, besok kerjakan tugas ini, oh siap, oh, tidak terbebani. Meskipun dalam hatinya ada beban. Tapi merasa tidak terbebani, langsung. Ya, bisa kalian mengerjakan itu, tapi kalau sudah dikasih tugas, wah tugas lagi. Nggak bisa. Karena itu juga mempengaruhi pemikiran. Kenapa kalian ngobrol sama teman enak? Kenapa kalian ngobrol sama dosen kalian AE nggak jelas, nggak karu-karuan? Kenapa? Karena pikiran kita. Ya, padahal filsafat itu tujuan bertawanya adalah berpikir. Tapi tidak hanya berpikir, tidak hanya rasional, tidak hanya metodis, tidak hanya sistematis, tapi radikal. Masih ada satu unsur lagi yang paling berat, mendalam pemikirannya, bukan hanya sejak pemikiran. Ada perempuan lewat, wih cantik, ilmu itu masih. Kenapa cantik? Kulitnya putih, bodinya aduhai, iya kan? Karena bisa dilihat dari fisik. Yang satunya berpikiran filsafat. Berarti kalau sudah berfilsafat, pasti ilmu sudah lewatin. Wah, akhlaknya bagus. Agamanya bagus. Nah, ini sudah beda ini ya. Bukan hanya yang tampak di permukaan, bukan hanya metode sistematis rasional, tapi ada unsur yang berikutnya, radikal. Wah, sudah menjurus. Karena apa? Karena mencari calon istri itu adalah untuk masa depan, untuk anak-anak kalian nanti. Ya, bukan hanya sekedar teman tidur, tapi teman selamanya di dunia. Makanya sahabat yang paling dekat itu adalah suami istri. Tidak akan mengalahkan persahabatan suami istri itu. Apakah sahabat yang dekat bisa retak? Bisa juga kalau terjadi perceraian. Kan gitu. Suami istri itu ini sebenarnya ikatan persahabatan yang halal menurut agama. Itu yang paling dekat. Tidak ada itu sahabat sejati, nggak ada kecuali suami istri. Ya, membina, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak bersama-sama, tugasnya menafkahi. Karena itu berarti pemikiran yang mendalam kalian. Sehingga tugas ilmu filsafat itu adalah menemukan realitas yang sebenarnya, sehingga sesuatu itu terbedakan dengan sesuatu yang lainnya. Wah, ini menurut filsuf ya. Saya kutip kata-kata filsuf begini. Apa itu tugas filsafat? Menemukan realitas yang sebenarnya sehingga sesuatu itu terbedakan dengan sesuatu yang lainnya. Ini loh orang yang berpikir filsafat. Ini loh orang yang berpikir sebagai hanya sains saja. Saintifik saja, tapi tidak mendalam. Nah, inilah tugas Mantek menyuruh saya untuk menyampaikan kepada kalian, ya. Sehingga kalau berbicara filsafat ilmu, maka kita akan lepas dari yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Apa itu ontologi? Ontologi itu adalah sebuah hakikat. Hakikat segala sesuatu. Ya. Hakikat itu adalah keberadaan. Hakikat itu adalah sebuah nilai. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu apa? Epistemologi adalah sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, valid tidaknya suatu pengetahuan. Atau bahasa gampangnya epistemologi itu adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu nilai yang berhubungan dengan pengetahuan atau biasanya manfaatnya apa? Kegunaannya apa ini? Itu aksiologi, ya. Sehingga berbicara ilmu filsafat, maka tiga ini tidak bisa dilepaskan. Ontologi, hakikatnya, epistemologi, metodenya atau caranya, aksiologi, manfaat atau kegunaannya. Ini, ya. Ini yang harus kalian pikirkan. Memang roto berat. Perlu pemikiran yang mendalam. Tidak asal ceplas-ceplos. Kalau saya milih A, maka risikonya B.
Kalau saya milik C, risikonya D. Kalau saya menikahi ini, wanita jelek ini, ilmu agamanya bagus. Kalau saya wanita cantik-cantik ini, menghabiskan uang. Bisa nggak saya menggabungkan keduanya? Yang cantik ini, tapi tidak boros ini. Ya, bisa saja. Ya, itu kan tergantung pemikiran kalian. Makanya tingkat kesederajatan ilmu pengetahuan sudah ada metodenya, cuma kita manusia sebagai pencari, sebagai penstudi yang harus bisa mengimplementasikannya. Kita hanya berpikir sekedar ilmu saja, atau sudah masuk ke dalam ranah ilmu filsafat ilmu. Karena yang dipelajari itu adalah ilmu sebagai objek kajian filsafat dari all existent lagi, sehingga tugas ilmu filsafat itu adalah mempelajari realitas yang sebenarnya, sehingga sesuatu itu terbedakan dengan sesuatu yang lainnya. Ya, itu mungkin dari saya. Silahkan, masih ada waktu 10 menit kalau mau ada diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin diakhiri nanti dengan sesi foto bersama, apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kita? Halo, sekali lagi, apa ada pertanyaan, teman-teman? Suara saya jelas ya? Bisa tertangkap dengan baik kan? Bisa, Bang. Ya, oke. Silakan kalau nggak ada bilang tidak ada, kalau ada silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari saya nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada dan diam, saya anggap nggak ada ya. Baik, terima kasih untuk ilmu, sharing, dan pengetahuan baru untuk teman-teman dan kita semua, Prof. Imam, dan sudah menyempatkan waktu untuk mengisi di upgrading 1 online FKD Mantek 2021. Mungkin sebelum leave room Zoom, untuk Prof. Imam bisa untuk panitia kita foto bersama dengan pemateri kita. Untuk panitia yang bertugas silahkan, dan untuk teman-teman yang masih off cam silahkan di on kameranya. Ini teman-teman panitia yang